إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seseorang ia akan merasakan puncaknya kebahagiaan, puncaknya keberuntungan ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan dirinya ke dalam surga. Demikian pula seseorang ia akan merasakan puncaknya kerugian, puncaknya kesengsaraan ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan dirinya ke dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard ata'an ghayra majdud." Adapun orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya sepanjang langit dan bumi, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terputus-putus. Wa ammal ladzina syaqu fa fil nar lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard inna rabbaka fa'alun lima yurid. Adapun orang-orang yang sengsara, orang-orang yang merugi, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Mereka di dalamnya kekal untuk selama-lamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hendaknya seseorang benar-benar memikirkan dan mencari agar bisa mendapatkan kebahagiaan yang muncak, kebahagiaan yang sempurna, dan hendaknya menjauhi dari perkara-perkara yang merugikan, terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang itu rugi kelak di yaumul qiyamah. Ayyuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara di sana ada beberapa perkara yang hendaknya seorang muslim ketahui ketika seseorang itu terjatuh dalam kerugian, di mana kerugian tersebut adalah kerugian di akhirat. Di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka merugi adalah orang-orang yang mereka tidak mau memeluk agama Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Innad din 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang berusaha mencari selain Islam sebagai agama, maka agama tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat ia akan menjadi orang-orang yang merugi. Sekian banyak agama di dunia ini, mereka bersembahyang untuk bersatu seluruh agama. Mereka memiliki tujuan yang sama, hanya saja cara mereka berbeda.
Ini adalah semboyan yang salah, semboyan yang tidak benar. Ketahuilah bahwa agama yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Oleh karena itu, ketika seseorang telah mendapatkan hidayah, telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memeluk agama Islam, maka sungguh itu adalah pemberian yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak kepada seluruh hamba-hambanya, namun kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Di mana kebanyakan dari hamba Allah Subhanahu wa taala mereka tidak memeluk agama Islam, namun sedikit dari hamba Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk bisa memeluk agama Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma antum fi ahli syirk illa ka sya'ri bayda fi jild ath-thawr al-aswad." Tidaklah kalian kaum muslimin, orang-orang yang telah memeluk agama Islam dibandingkan orang-orang musyrikin, orang-orang yang mereka tidak memeluk agama Islam, ka sya'ri bayda fi jild ath-thawr al-aswad, bagaikan satu bulu putih yang berada di kulit sapi yang berwarna hitam. Satu bulu putih adalah mereka orang-orang yang mendapatkan hidayatul Islam. Dan seluruh bulu yang berwarna hitam di kulit sapi, mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayatul Islam. Maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Maka beruntung ketika seseorang telah mendapatkan hidayah ini, telah mendapatkan anugerah ini, hendaknya kita jaga dengan baik, hendaknya kita pertahankan, kita istiqamah di atas agama tersebut sampai ajal menjemput. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai sekalian orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa berikutnya orang-orang yang mereka akan merugi kelak di yaumul qiyamah adalah orang-orang yang mereka menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak berusaha menjaga baik hubungannya dengan masyarakat. Mereka tidak baik hubungannya dengan keluarganya, tidak baik hubungannya dengan tetangganya, dengan saudara-saudaranya. Mereka adalah orang-orang yang akan merugi kelak di yaumul qiyamah. Disebutkan, inna fulanah tukthir min as-salah wa tukthir min as-siyam wa tukthir min as-sadaqah walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ada seorang perempuan yang ia banyak melaksanakan salat, banyak melaksanakan puasa, dan banyak bersedekah, namun ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah SAW, la khaira fiha hiya fil nar. Tidak ada kebaikan sedikit pun untuk orang tersebut, ia masuk ke dalam neraka. Bayangkan ayyuhal muslimin, sekian banyak kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, namun dengan satu saja kesalahan, ia tidak berusaha menjaga hubungan baik dengan tetangganya. Ia menyakiti tetangganya dengan lisannya, menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadis Abu Hurairah yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham wa la mata'." Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki mata uang, dan tidak memiliki harta benda. Dan ini adalah sebuah penyerian di kalangan masyarakat. Kebanyakan orang mereka menilai bahwasanya kebangkrutan seseorang adalah ketika ia tidak memiliki harta benda, ketika ia tidak memiliki uang. Ini adalah kebangkrutan. Namun kata Rasulullah SAW, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisiyamin wa salatin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha فيضع هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرح في النار." Kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut dari umat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang ia datang di yaumul qiyamah dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, namun ia telah
mencaci maki orang ini, ia telah menuduh orang ini, ia telah memukul orang ini, ia telah mengambil harta ini, orang ini, sehingga akhirnya orang-orang yang telah ia zalimi ketika di dunia, ia berikan kebaikan-kebaikannya kepada mereka. Apabila telah selesai, telah habis kebaikan-kebaikan yang ia miliki, sementara belum selesai, masih ada di sana orang-orang yang telah ia zalimi, maka dibaliklah dosa-dosa, kejelekan-kejelekan orang-orang yang telah ia zalimi, ia berikan kepada dirinya, sehingga ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaknya kita berhati-hati dari sebuah kezaliman, baik itu dengan lisan kita ataupun dengan tangan kita, baik itu kita berikan kepada tetangga kita ataupun saudara kita ataupun anak-anak kita. Karena kezaliman itu begitu berbahaya. Lebih mudah urusan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala daripada seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Maka hal tersebut hendaknya kita berhati-hati agar kita tidak terjatuh dalam sebuah kezaliman yang menjadikan kita akan bangkrut kelak di yaumul qiyamah. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang hamba berusaha menjaga hubungan baik dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan siapapun yang ada di sisinya, namun ia tidak berusaha menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun akan menjadi merugi kelak di yaumul qiyamah. Sebagaimana kisah Abdullah bin Jud'an, salah seseorang yang banyak melakukan kebaikan, banyak bersedekah, banyak membebaskan budak, banyak membantu orang yang membutuhkan bantuan, bahkan ia sering menyembelih binatang-binatang ternak, ia berikan kepada fuqara masakin, bahkan ia letakkan sebagian daging tersebut di puncak gunung, di atas gunung, agar daging tersebut dimakan oleh sebagian burung-burung. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal nafa'a ma fa'ala Ibnu Jud'an?" Wahai Rasulullah, apakah bermanfaat apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Jud'an? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, li'annahu lam yakun yawman rabbi ighfir khati'ati yawmiddin." Tidak bermanfaat sedikit pun apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jud'an dengan sekian banyak kebaikan yang ia lakukan. Namun dikarenakan sebab ia tidak pernah mengatakan, "Wahai Rabb, ampunilah kesalahan-kesalahanku di yaumul qiyamah." Ia tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni kesalahan-kesalahannya, maka ia pun menjadi seorang yang merugi. Ia tidak bermanfaat usaha-usaha yang ia lakukan di dunia. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula di antara kelompok orang-orang yang akan merugi kelak di yaumul qiyamah, orang-orang yang mereka berusaha menghabiskan hidupnya hanya untuk dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu dunya, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha, wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka niscaya kami akan sempurnakan untuknya dan mereka tidak akan dirugikan. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian kelak di yaumul qiyamah kecuali hanyalah api neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Dan terhapuslah apa yang telah mereka perbuat, wa batilun ma kanu ya'malun. Dan batillah apa yang telah mereka dahulu kerjakan. Orang-orang yang mereka hanya menghabiskan kehidupannya untuk mencari dunia, maka kelak di yaumul qiyamah balasan mereka hanyalah api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini melainkan agar kita mengisi waktu dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk memperbanyak beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita balik kehidupan ini kita habiskan hanya untuk kesenangan dunia, kita habiskan hanya untuk perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat kelak di yaumul qiyamah. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah. Dunia itu adalah terlaknat dan terlaknat semua apa yang di dalamnya kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
dan apa-apa yang mengarah kepada hal tersebut. Ahlul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula perkara yang selanjutnya di antara perkara yang menyebabkan seorang akan merugi kelak di yaumul qiyamah adalah orang-orang yang mereka menjadikan syaitan sebagai wali-walinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattakhidh asy-syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai wali selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia akan merugi, dan ia merugi dengan senyata-nyatanya. Seseorang menjadikan syaitan sebagai kekasihnya, sebagai penolongnya, sebagai orang yang ia minta bantuan kepadanya. Terlebih ketika ia memberikan sesajian-sesajian, baik itu sembelihan ataupun perkara lain, menjadikan ia kelak di yaumul qiyamah akan menjadi seorang yang merugi. Tidaklah kita ingat bagaimanakah kisah seseorang yang memberikan dengan seekor lalat yang menyebabkan seorang itu bisa masuk ke dalam neraka hanya dengan memberikan seekor lalat. Lalu bagaimana dengan seseorang yang mengorbankan seekor sapi, seekor kambing, ataupun lain daripada hal itu? Itu menyebabkan seorang itu kelak di yaumul qiyamah akan menjadi seorang yang merugi. Ayyuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula di antara sebab yang menjadikan seseorang akan merugi kelak di yaumul qiyamah, mereka adalah orang-orang munafikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah." Katakan Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kalian terhadap orang-orang yang mereka telah merugi amalannya, mereka telah menyesatkan usaha-usaha mereka di kehidupan dunia, dan mereka menyangka mereka telah berbuat baik. Orang-orang munafikin tatkala dikatakan kepada mereka, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun." Tatkala dikatakan kepada mereka, "Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi," mereka mengatakan, "Kami ini adalah sedang membuat pembenahan, perbaikan." Inilah orang-orang munafikin, orang-orang yang mereka merugi. Mereka berusaha menampakkan kebaikan, namun mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka secara zahir tampak dalam keadaan baik, namun di balik itu mereka menyimpan kedengkian, mereka menyimpan kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam terhadap orang munafikin dengan neraka yang begitu dalam. Innal munafiqin fi ad-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik mereka akan berada di dalam neraka yang paling dalam. Inilah keadaan orang munafikin yang hendaknya kita berhati-hati dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan ataupun Rasulullah SAW juga telah sebutkan bagaimanakah sifat-sifat orang munafikin yang hendaknya kita hindari, kita jauhi agar kita kelak di yaumul qiyamah tidak termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan antara kelompok yang lain, orang-orang yang mereka akan merugi kelak di yaumul qiyamah adalah orang-orang yang mereka tidak mengimani rukun iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka telah terhapuslah amal-amalannya, dan kelak di yaumul qiyamah ia akan menjadi orang-orang yang merugi. Rukun iman yang enam, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Seluruh rukun iman tersebut seorang muslim harus mengimaninya. Apabila seorang muslim mengimani seluruh keimanan, rukun iman, namun satu saja ia tidak iman,
Sebagai contoh, ia tidak mengimani akan adanya malaikat, maka tidak berguna keimanan tersebut. Seorang muslim harus mengimani seluruh keimanan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik ataupun buruk. Seluruhnya harus diimani. Banyak orang Mu'tazilah, mereka tidak beriman terhadap nikmat kubur dan azab kubur. Mereka tidak mengimani hal tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyah. Neraka itu, api neraka ditampakkan kepada Firaun dan kepada orang-orang yang mengikutinya, baik di pagi hari ataupun sore hari. Demikian pula Allah Subhanahu, demikian pula Rasulullah SAW banyak berdoa di akhir salatnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahannam, dari fitnah kuburan, dan fitnah kehidupan, dan fitnah kematian, dan fitnah al-masiihid dajjal. Ini menunjukkan adanya fitnah kubur dan adanya nikmat kubur. Namun orang Mu'tazilah, mereka tidak mengimani hal tersebut, sehingga banyak dari kalangan ulama mereka mengkafirkan orang Mu'tazilah karena mereka tidak mengimani rukun iman secara sempurna. Ayyuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula di antara sebab yang menjadikan seorang hamba kelak di yaumul qiyamah akan merugi, seseorang meninggalkan salat asar secara sengaja. Kata Rasulullah SAW dalam hadits Buraidah, man taraka salatal asr muta'ammidan habita 'amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar secara sengaja, maka terhapuslah amalan-amalannya. Tidak boleh seseorang meninggalkan salat-salat yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan, terlebih salat asar. Telah ada penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan amalan seorang hamba akan terhapuskan. Sekian banyak di antara manusia mereka sengaja meninggalkan salat asar, baik itu karena kesibukan ataupun mereka lalai dengan permainan-permainan yang tidak ada nilainya. Hal ini adalah sebab seorang hamba akan menjadi rugi kelak di yaumul qiyamah. Maka berhati-hatilah kita dari meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan, baik itu salat asar ataupun salat yang lainnya. Ahlul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula di antara perkara yang menyebabkan seorang hamba akan merugi kelak di yaumul qiyamah adalah seseorang yang memakan harta dari barang-barang yang haram. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi unasin min ummati ma'hum hasanat ka'amthal jibal at-tahanah fa'jarallahu hada'an manthura." Didatangkan dari umatku manusia yang mereka membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung Tihanah, gunung yang begitu besar, namun Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung tersebut berterbangan. Fata'ajjab as-sahabah kaifa dzalika ya Rasulullah. Maka para sahabat berterheran-heran sehingga mereka bertanya bagaimana hal tersebut bisa terjadi ya Rasulullah. Qal annahum an haula yusallun wa yusumun wa yuzakkun wa yahujjun walakinnahum idza urda alaihim haramun akhadhuhu fahadathallahu a'malahum. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan salat, mereka berpuasa, mereka menunaikan zakat, mereka melaksanakan haji. Namun apabila ditampakkan kepada mereka itu sesuatu yang haram, mereka pun mengambilnya, mereka memakannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala hapuskan amal-amal mereka. Sekian banyak di antara manusia mereka berusaha dan bermudah-mudahan mengambil sesuatu yang haram. Mereka korupsi, mereka mencuri, mereka merampok, mereka melakukan riba. Ini adalah di antara perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Perkara-perkara harta-harta yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, yang hal tersebut menjadikan amalan seorang hamba tidak berguna kelak di yaumul qiyamah. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menyebutkan, "Innallaha la yaqbalu salatal rajul wa fi 40 yawman wa fi jawfihi syai'un min haram." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seorang hamba selama 40 hari ketika ada sesuatu di mulutnya dari sesuatu yang haram. Oleh karena itu muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, berhati-hatilah kita
dari perkara-perkara yang kita ambil dari harta, agar kita tidak termasuk menjadi orang yang merugi kelak di yaumul qiyamah. Ini di antara perkara yang menyebabkan seorang akan merugi kelak di yaumul qiyamah, yang hendaknya kita berhati-hati darinya. Hudzaifah ia mengatakan, kan yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khair, fakuntu as'alu an syarr makhafatan an yudrikani. Hudzaifah mengatakan, dahulu para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan-kebaikan, namun aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Aku khawatir akan terjatuh dalam perkara tersebut. Kehati-hatian kita terhadap kejelekan, hendaknya kita mengetahui perkara-perkara kejelekan agar kita berhati-hati dari perkara tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Nas'alullah ayyadilana minal idati asyikara wa idha bituliya sabara وإذا أذن الاستغفار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله الأكبر وأقم الصلاة.